Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini yang mau Kak Sari bahas adalah buku Matematika kelas 7 semester 2, bab aritmatika sosial. Ini, ayo kita berlatih 6.1, mulai dari halaman 75 sampai halaman sebaliknya ya, 76. Oke, langsung kita kerjakan. Baca dulu. Nomor 1, tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung, rugi, atau impas, serta tentukan besarnya untung atau rugi dari pengeluaran dan pemasukan sebagai berikut. Ada 5 kondisi. Kita lihat dulu yang nomor 1, pemasukannya 1 juta. Pemasukan itu kalau orang dagang biasa disebut omset ya. Omsetnya 1 juta. Nah, pengeluaran ini nama lainnya adalah modal. Pengeluarannya 900.000. Berarti kondisinya ini untung atau rugi. Catatannya seperti ini. Jika pemasukan lebih besar dari pengeluaran, saya tulis ya, pemasukan lebih besar dari pengeluaran, artinya uang yang kita dapat dari berdagang ini lebih besar daripada modal yang kita keluarkan, maka kondisi ini adalah untung. Tapi sebaliknya, kalau pemasukannya itu kurang dari pengeluarannya, berarti kondisi ini merugikan ya. Ini bisa dibilang besar pasak daripada tiang. Jadi pemasukannya lebih sedikit daripada pengeluaran. Modalnya besar tapi omsetnya kecil gitu. Nah, kalau kondisinya sama persis, jadi pemasukannya sama dengan pengeluarannya. Nah, ini adalah kondisi impas ya. Jadi tidak untung, tidak rugi. Sama dengan, namanya juga sama dengan, jadi tidak untung tidak rugi gitu ya. Oke, kita lihat untuk nomor 1. Tadi pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 900.000. Berarti kategori yang ini, pemasukan lebih besar dari pengeluaran, maka dia kondisinya adalah untung. Kemudian pertanyaannya, untung berapa Kak Sari? Nah, keuntungannya bisa kita hitung dengan cara pemasukan dikurangi pengeluaran. Berarti sama dengan 1 juta dikurangi 900.000. Ya, sama dengan berapa? 100.000 rupiah. Ini keuntungannya. Kemudian dihitung lagi dong Kak Sari, persentasenya berapa? Oke, disingkat persentase untung. Persentase untung itu rumusnya keuntungan dibagi dengan modal dikali 100%. Nah, modal tadi yang mana? Modal adalah pengeluarannya ya. Oke, kita hitung. Untungnya 100.000, modalnya 900.000 dikali 100%. Caranya coret-coret 0. Di sini ada 0 tuh 2, 3, 4, 5, bawah juga ada 5 ya. Coret aja. Berarti tinggal 1/9. 1/9 dikali 100%. Caranya satunya dikali 100. 1 kali 100 ya 100 ya, per 9% satuannya. Oke, ini kita hitung 100 dibagi 9 biar jadi desimal ya. Yuk pakai bagi kurung, 100 dibagi 9. 10 bagi 9, 1. 1 kali 9, 9. Dikurangi. 10 kurangi 9, 1. 0 yang ini turun ya. 10 bagi 9 lagi ya 1 lagi. 1 kali 9, 9. Kurangi. 10 kurang 9, 1. Sekarang 1 dibagi 9 nggak bisa. Kalau nggak bisa, sini boleh kasih koma, ini kasih 0. 10 bagi 9 lagi ya 1. Karena 1 kali 9, 9. Begitu terus. Berarti udah segini aja. 11,1%. Ini dia ya. Jadi kesimpulannya, kondisi nomor 1, apakah untung atau rugi? Untung. Keuntungannya berapa? 100.000. Persentase keuntungannya berapa? 11,1%. Gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke kondisi yang kedua. Terlihat di sini kondisi yang kedua. Pemasukannya 1 juta, padahal modalnya atau yang dia keluarkan, pengeluarannya adalah 1.200.000. Berarti untung apa rugi? Kita cek di sini. Pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran. Berarti ini adalah kondisi rugi, ya. Oke, kita hitung kerugiannya berapa sih? Caranya begini. Rugi sama dengan pengeluaran dikurangi pemasukan karena pengeluarannya lebih besar. Pengeluaran
atau modal dikurangi dengan pemasukan. Pemasukan tadi nama lainnya omset ya. Sama dengan pengeluarannya adalah 1.200.000. Pemasukannya hanya 1 juta. Berarti kerugiannya berapa ini? 1.200.000 dikurangi 1 juta ya 200.000. Ini dia, ruginya Rp200.000. Sekarang persentase ruginya dong Kak Sari. Oke, persentase rugi disingkat PR. PR rumusnya adalah kerugiannya dibagi dengan modal dikali 100% gitu ya. Sama dengan ini ruginya 200.000. Modalnya yang mana? Modal itu yang pengeluaran ya. 1.200.000 terus dikali 100%. Sama dengan coret 0 dulu. Di atas ada 5, nolnya di bawah juga 5, berarti gini. Nah, sekarang 2/12 aja. Dikali 100% gitu ya. Sama dengan ini 2 dikali 200. 2 dikali 100 maksudnya. 200/12. Satuannya tetap persen. Kita cari tahu ya, 200 dibagi 12. 20 bagi 12, 1. 1 kali 12 ya 12. 20 kurangi 12, 8. 0 ini turun. 80 dibagi 12, berapa? 6 ya. Karena 6 dikali 12 itu 72. Dikurangi lagi, 80 kurangi 72 ya 8 lagi ya. 8 dibagi 12 nggak bisa, ini kasih 0, kasih koma, yang bawahnya kasih 0. 80 dibagi 12 lagi, ya 6. Karena 6 kali 12, 72. Gitu terus ya. Nah, berarti udah ini aja 16,66666 gitu. Seterusnya kita tulis di sini 16,66%. Gitu ya. Oke, berarti nomor 2 disimpulkan kondisi ini adalah kondisi rugi. Ruginya sebesar 200.000. Kalau dijadikan persen, kerugiannya sebesar 16,66%. Gitu. Yuk, lanjut ke kondisi 3. Kita analisis sebentar kondisi 3, pemasukannya 2 juta, ternyata pengeluarannya juga 2 juta. Berarti kondisinya apa ini? Karena sama berarti impas. Tadi masih ingat, nih Kak Sari salin ulang biar lebih paham lagi ya. Jika pemasukan lebih besar dari pengeluaran, ini tadi adalah kondisi untung. Kalau dibalik sekarang, pemasukannya lebih kecil daripada pengeluarannya, ini adalah kondisi rugi. Nah, jika pemasukan sama dengan pengeluaran, ini adalah kondisi impas. Nah, berarti untuk yang nomor 3 ini ya, karena 2 juta sama dengan 2 juta, berarti kondisinya impas. Gitu aja, nomor 3 impas. Alasannya karena pemasukan sama dengan pengeluaran. Sudah. Terus gimana Kak Sari? Apakah bisa dihitung uangnya, rugi atau untungnya? Ya nggak bisa, karena kan impas. Impas itu 0, ya tidak untung, tidak rugi. Persentasenya juga nggak bisa dihitung. Udah, memang gini aja untuk jawaban nomor 3. Ya. Nah, lanjut kita ke yang nomor 4 aja. Nomor 4, lihat pemasukannya 1.500.000, tapi pengeluarannya lebih besar dong, 1.550.000. Berarti masuk yang ini ya. Pemasukannya yang ini, pemasukannya kecil, pengeluarannya besar nih ya. Pemasukannya kecil, pengeluarannya besar. Berarti kategorinya yang rugi. Nomor 4 ini rugi. Ruginya rugi berapa? Oke, kita hitung. Ruginya sama dengan 1.500.000 atau ditulis rumusnya boleh, pengeluaran dikurangi pemasukan. Sama dengan 1.550.000 dikurangi 1.500.000.
Berapa itu hasilnya? 50.000. Nah, jadi kerugiannya adalah Rp50.000. Sekarang kalau dihitung persentase ruginya, PR itu persentase rugi. Rumusnya rugi dibagi modal dikali 100%. Sama dengan ruginya 50.000, modalnya ini 1.550.000. Tulis ya. Dikali 100%. Nah, sama dengan coret 0 dulu. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Bawah juga 4, tuh 2, 3, 4. Oke. Nah, yang atas dikali 100 ya. 5 dikali 100, 500. Yang bawahnya 155. Satuannya persen gitu. Yuk kita hitung ya. 500 dibagi 155. Berapa ya? 3 ya. Benar nggak? Coba kita cek 3. 3 kali 5, 15. 3 kali 5, 15 tambah 1, 16. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4 tuh. Benar. Dikurangi. 500 dikurangi 465. 35. Terus sekarang 35 dibagi 155. Nggak bisa. Kalau nggak bisa caranya ini 0, di sini kasih ini koma, di sini 0 ya. Berarti 350 dibagi 155. Berapa? 2 ya. 2 dikali 155. 310. Oke, dikurangi 350 dikurangi 310, 40. Nanti diteruskan lagi gitu ya. 400 dibagi 155 gitu. Yang paling mendekati tetap 2 ya. 2 dikali 155, 310. Udah gitu, diteruskan nggak apa-apa, tapi ini udah kita dapat nih 3,22. 3,22 satuannya persen. Oke, ini untuk jawaban yang nomor 4. Terakhir yang nomor 5, kita lihat dulu situasinya. Pemasukannya 1 juta, pengeluaran atau modalnya hanya 800.000. Berarti kondisi apa itu? Kondisinya yang ini, pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Berarti untung ya. Nomor 5, untung. Untungnya berapa? Langsung kita hitung ya. Keuntungan rumusnya adalah di sini pemasukan dikurangi pengeluaran. Pokoknya yang besar dikurangin yang kecil gitu ya. Pemasukannya 1 juta dikurangi pengeluarannya adalah 800.000. Berarti keuntungannya 200.000. Oke, sip. Sekarang persentase untungnya. PU rumusnya sudah mulai hafal ya. Untung dibagi dengan modalnya dikali 100%. Oke, keuntungannya 200.000. Modalnya yang ini 800.000 dikali 100%. Coret 0 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tinggal 2/8 dikali 100%. Berarti ini 2 dikali 100 ya. 200/8 satuannya persen. Yuk kita hitung. 200 dibagi 8. 20 dibagi 8 itu 2. 2 kali 8 16. 20 kurangi 16 itu 4. Nolnya turun jadi 40. 40 dibagi 8 5. Pas. Karena 5 dikali 8 juga 40. Oke, jadi jawabannya 25. Satuannya persen. Gitu. Oke, tabel ini sudah terisi lengkap ya dari kondisi 1 sampai kondisi 5. Sekarang kita mau masuk ke soal nomor 2. Kita baca dulu. Seorang pengusaha mengeluarkan 1 juta untuk menjalankan usahanya. Berarti ini apa? Pengeluaran ya, alias modal. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 250.000, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah, oke, kita jawab. Kondisinya kan merugi ya, jadi kita tulis saja begini untuk rumusnya. Mencari pendapatan jika kondisi rugi, caranya pendapatan sama dengan pengeluaran dikurangi ruginya. Oke, pengeluaran atau modalnya tadi berapa? 1 juta. Kerugiannya berapa? 250.000. Ini kalau dikurangkan hasilnya
adalah 750.000. Nah, jadi pendapatan yang didapat pada hari itu adalah 750.000. Ini untuk kondisi rugi. Nomor 2 ini kondisinya rugi ya, di sini keterangannya rugi. Rumusnya untuk mencari pendapatan ini. Pendapatan sama dengan pengeluaran dikurangi rugi. Nah, kalau kita baca yang nomor 3 sekarang, seorang pedagang sayuran mengeluarkan 1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 200.000, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah, nah ini berarti kebalikan yang nomor 2 tadi. Ini Kak Sari kasih tanda ya. Yang di sini tadi nomor 2 ya. Nah, sekarang yang nomor 3 kondisinya untung. Sebaliknya ya, kalau tadi nomor 2 rugi, nomor 3 ini untung. Sama-sama menggunakan rumus pendapatan. Pendapatan sama dengan pengeluaran ditambah untung gitu. Jadi kalau untung tandanya tambah, kalau rugi tandanya kurang ya. Sama dengan pengeluarannya tadi 1.500.000. Keuntungannya adalah berapa tadi? 200.000. Nah, di total berapa? 1.700.000. Ini jawaban untuk nomor 3. Jadi pendapatannya sebesar 1.700.000. Oke, lanjut. Nomor 4 dibaca lagi. Seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal. Modal itu pengeluaran ya. Seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Oke, dia mematok harga kerupuknya adalah 6.000 per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan 200.000 dari usaha kerupuknya tersebut, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harusnya dibuat? Oke, ini kondisinya dia ingin untung ya. Kalau ingin untung seperti yang nomor 3 tadi, rumusnya dijumlah. Kita jawab, kita tulis ini nomor 4. Pendapatan rumusnya sama dengan nomor 3-nya ya, sama dengan pengeluaran ditambah, ingat kalau untung harus ditambah ya, ditambah untung. Nah, pengeluarannya berapa ini? 1 juta. Oke, 1 juta ditambah keuntungannya dia inginnya berapa? 200.000. Oke, tulis. Berarti pendapatan yang harus dia terima adalah 1.200.000. Nah, yang ditanyakan berapa kemasan kerupuk minimal yang harusnya dibuat agar dia memperoleh uang pendapatan 1.200.000 gitu loh. Berarti minimal kerupuk yang harus dibuat adalah 1.200.000. Ini pendapatan dibagi dengan harga kerupuknya, harga jual. Berarti sama dengan 1.200.000 dibagi 6.000 ya. Nah, sama dengan coret nolnya gini. Sekarang tersisa 1.200 dibagi 6. 12 dibagi 6 aja kan 2. Berarti 2 terus ada nolnya 2 gitu loh. Berarti 200. 200 apa? 200 bungkus. Ini dia jawaban nomor 4 ya. Oke, nomor 5 sekarang kita baca dulu. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah 8.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 250.000 dari jualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harusnya dibuat? Ingat ya, dia mengalami atau menginginkan keuntungan. Kalau keuntungan itu berarti ditambah nanti rumusnya ya. Yuk kita kerjakan. Caranya kita hitung dulu pendapatan yang harus dia peroleh ya. Nomor 5. Rumusnya pendapatan sama dengan apa? Pengeluaran ditambah untung. Kan kalau untung harus ditambah ya. Berarti sama dengan pengeluarannya berapa? Modalnya 1 juta. Keuntungan yang ingin dia peroleh berapa? Ini 250.000.
Berarti kalau di total pendapatan yang harus dia dapat adalah 1.250.000. Kemudian pertanyaannya, berapa porsi minimal yang harusnya dibuat untuk memperoleh pendapatan ini gitu ya. Berarti porsi minimal yang harus dibuat sama dengan pendapatan dibagi dengan harga jual baksonya tadi ya, sama dengan pendapatannya 1.250.000 dibagi harga jual baksonya 8.000 gini, sama dengan coret dulu nolnya 3, 1.250 dibagi 8, kita tulis di sini ya, 1.250 bagi 8, 12 bagi 8 1, 1 kali 8 8, ini dikurangi, 12 kurangi 8 4, 5 nya turun, 45 dibagi 8, 5 ya, 5 kali 8 itu 40, dikurangi, 45 dikurangi 40 itu 5, 0 ini turun, 50 dibagi 8, 6, 6 dikali 8 48, dikurangi 50 dikurangi 48 itu 2. Nah sudah, nah berarti 156 komanya berapa ini nanti, 2 dibagi 8 ya, 2/8. 2/8 itu kalau dijadikan desimal itu 0,25 ya, jadi 156,25 porsi. Kan kalau bakso kan nggak mungkin koma gini ya, berarti harus kita bulatkan, dibulatkan ke atas menjadi 157 porsi. Jadi inilah porsi minimal yang harus penjual bakso itu jual agar memperoleh keuntungan ini tadi 250.000 ya. Jadi jawabannya, maka berapa porsi minimal yang harusnya dibuat? 157 porsi gitu. Oke, lanjut soal nomor 6. Ini dia, kita baca dulu nomor 6. Seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar 900.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga satenya adalah 9.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan, loh lagi ya, keuntungan dari jualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harusnya dibuat? Mirip seperti soal sebelumnya ini. Yuk kita hitung. Nah, ini memang mirip seperti soal nomor sebelumnya, tetapi di sini tidak diberitahu dia ingin mendapatkan keuntungannya berapa ribu rupiah gitu ya. Berarti caranya begini, kita hitung saja dulu impasnya. Nomor 6 ya. Impas itu sama dengan modal dibagi dengan harga jual. Nah, modalnya berapa? Modalnya 900.000 dibagi harga jualnya adalah 9.000. Sama dengan ini 1000 sama 1000 coret, 900 dibagi 9, 100. 100 porsi sate ya, 100 porsi sate. Jadi maksudnya gimana? Kalau penjual sate ini menjual 100 porsi sate, dia masih impas, tidak untung, tidak rugi. Nah, pertanyaannya, berapa porsi minimal yang harusnya dibuat agar Bapak penjual sate ini mendapat keuntungan? Berarti porsi sate minimal yang harus dibuat adalah dan terjual ya adalah berapa minimal. Kalau dia menjual 100 masih belum untung, berarti ya minimal 101 porsi. Begitu. Dengan menjual 101 porsi, dia sudah untung. Untung berapa? Untung 1 porsi, yaitu 9.000 rupiah gitu loh. Jadi kalau nanti dia menjualnya lebih dari 101 porsi, 102, 103, ya keuntungannya pasti lebih banyak lagi. Kalau dia menjualnya di bawah 100 porsi, dia akan rugi. Jadi untuk nomor 6 ini kita jawab ya, banyaknya sate minimal yang harus dibuat agar untung adalah 101 porsi. Oke, lanjut soal nomor 7, kita baca dulu.
Seorang penjual soto mengeluarkan modal sebesar 900.000 untuk menjalankan usahanya. Oke, dia mematok harga sotonya adalah 10.000 per porsi. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 250.000, maka berapa porsi soto yang berhasil terjual? Kita hitung dulu aja pendapatan Bapak penjual sate ini ya. Soto ya. Pendapatan sama dengan pengeluaran atau modal ditambah dengan untung. Ingat, kalau untung itu tandanya di sini bertambah ya. Oke, modalnya adalah 900.000 ditambah keuntungannya 250.000. Berarti pendapatan Bapak penjual soto hari itu adalah 1.150.000. Ini ya pendapatannya beliau. Kemudian kita kan ditanya berapa porsi soto sih yang berhasil terjual untuk mendapat uang sebesar 1.150.000 ini. Berarti banyaknya soto yang terjual sama dengan pendapatan dibagi dengan apa? Harga jual sotonya. Gitu ya. Sama dengan 1.150.000 dibagi harga jualnya soto tadi 10.000. Ini dia. Kita coret dulu nolnya 3 dengan 3. Yang ini 1 dengan 1. Berarti 115 dibagi 1. Ya 115 porsi soto gitu. Ini dia jawaban nomor 7 ya. Jadi banyaknya porsi soto yang berhasil dijual adalah 115 porsi. Oke, lanjut soal nomor 8. Sekarang ganti penjual nasi goreng. Wah, banyak orang jualannya di buku kita ini. Seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar 800.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga nasi gorengnya adalah 8.000 per porsi. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 160.000, maka berapa porsi nasi goreng yang berhasil dijual? Ini kebalikannya nomor 7 tadi ya. Kita hitung. Di nomor 8 ini kondisi Bapak penjual nasi gorengnya ternyata rugi. Berarti kita bisa hitung pendapatannya ya. Pendapatan sama dengan modal atau pengeluaran dikurangi rugi. Tadi kan rumusnya kalau rugi harus dikurangi ya. Oke, modalnya berapa sih Pak? Modalnya 800.000. Kerugiannya berapa Pak? Kerugiannya 160.000. Berarti pendapatannya berapa dong? Pendapatannya adalah ini dikurangi hasilnya 640.000. Ternyata pendapatan Bapak penjual nasi goreng hari itu hanya 640.000. Padahal dia mengeluarkan modal 800.000. Jadi benar ya rugi. Ruginya sebesar 160.000. Yang ditanyakan berapa porsi nasi goreng sih yang berhasil terjual hari itu? Berarti kita hitung ya. Banyaknya nasi goreng yang berhasil terjual. Nasi goreng yang terjual sama dengan pendapatan dibagi dengan harga jualnya nasi goreng ya, sama dengan 640.000 dibagi harga jualnya ini 8.000. Oke, kita hitung, coret nolnya 3, tinggal 640 dibagi 8, sama dengan 80 porsi nasi goreng. Jadi Bapak ini hanya berhasil menjual 80 porsi nasi goreng malam itu. Makanya dia merugi ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Baca dulu. Adi membeli sepeda motor dengan harga 4 juta. Sepeda itu ia jual dengan harga 4.200.000 rupiah. Wow, tentukan persentase untungnya. Untung berapa ribu coba? Dia belinya hanya 4 juta, tetapi berhasil menjual lagi 4.200.000. Berarti keuntungannya adalah 200.000. Benar ya? Oke, kalau dituliskan seperti ini. Nomor 9 ya. Keuntungan atau untung itu sama dengan ini penjualan dikurangi dengan pembelian atau modal. Nah,
Penjualannya berapa? 4.200.000. Modalnya pas dia beli berapa? Hanya 4 juta saja. Nah, berarti kan ada selisih ya. Selisihnya 200.000. Itulah keuntungannya. Nah, pertanyaannya adalah persentase keuntungannya. Ya, kita hitung. Persentase keuntungan rumusnya adalah keuntungan dibagi dengan modal dikali 100%. Sama dengan untungnya adalah 200.000 dibagi modalnya adalah yang ini tadi, modal dia beli ya 4 juta dikali 100% gitu. Sama dengan coret dulu ini 1 2 3 4 5, yang di sini 6. Berarti 5 sama 5 aja ya. Berarti 2/40 dikali 100%. Ini 2 boleh dikali 100 menjadi 200/40 kali satuannya persen, udah nggak dikali-kali lagi. Mau kita bagi ya, ini 0 sama 0 boleh dicoret, 20 dibagi 4 berapa? 5%. Ini dia. Jadi persentase keuntungan Adi dari menjual sepeda motornya tadi adalah 5%. Sip. Yuk, soal nomor 10. Pak Roni seorang pengusaha penjualan telur asin. Tiap hari Pak Roni membeli 500 butir telur asin dari petani telur asin dengan harga 1.200 per butir. Jika ongkos perjalanan sebesar 20.000 dihitung sebagai biaya operasional, tentukan harga jual telur asin Pak Roni agar untung. Oke. Pertama, kita hitung dulu aja modal yang dikeluarkan oleh Pak Roni ya. Oke, modalnya Pak Roni itu terdiri dari ini, harga pembelian telur asinnya dikali banyaknya telur asin yang dibeli. Berarti 1.200 dikali 500 butir. Terus ingat ditambah dengan ongkos perjalanannya yaitu 20.000. Sama dengan ini 1.200 dikali 500 itu 600.000. Ditambah ini 20.000 sama dengan berapa? 620.000. Ini modalnya Pak Roni. Kemudian kita mau menentukan dulu kalau kondisi impas. Nah, kondisi impas ini bagaimana? Jika modal ini modal ya dibagi harga apa ini tadi? Oh, bukan harga jual. Dibagi dengan banyaknya telurnya ya. Saya ganti di sini. Impas jika impas pada harga gitu deh ya. 620.000 ini modalnya dibagi dengan banyaknya telur yang dia punya. 500 butir telur ya. Ini kalau dibagi gini nolnya dibagi dicoret dulu boleh, tinggal 6.200 dibagi 5. Hasilnya adalah 1.240. Ini rupiah gitu. Jadi impas pada harga 1.240 rupiah itu artinya gimana? Artinya kalau Pak Roni nanti menjual satu buah telurnya di harga 1.240, dia akan mengalami kondisi impas, tidak untung tidak rugi. Nah, pertanyaannya tadi kan tentukan harga jual telur Pak Asin Pak Roni. Tentukan harga jual telur asin Pak Roni agar untung. Berarti agar Pak Roni untung, harga jual telurnya harus berapa? Harus di atas atau melebihi 1.240 rupiah gitu. Jadi misalnya berapa dong Kak Sari? Ya boleh dijual misalnya 1.500 ya. Atau kalau mau lebih mahal lagi boleh misalnya 2.000. Ini semua pasti untung nanti. Asalkan melebihi 1.240 rupiah gitu loh. Paham ya? Oke. Kalau yang belum paham mau tanya-tanya lagi ke Kak Sari atau soal-soal yang lain boleh ya gabung di grup belajarnya Kak Sari, tulis nama kalian dan kelas kalian terus kirim ke nomor ini 081456 ya 1098
70. Tulisnya gini aja, nama underscore kelas. Karena kalian kelas 7 berarti ya tulis 7 gitu ya. Nanti Kak Sari gabungkan ke grupnya. Oke, kita lanjutkan dulu nomor 11. Ada yang nanya, di grup itu nanti ngapain aja sih Kak Sari? Ya kita belajar tentang matematika nih. Kalau kalian masih kelas 7 ya matematika kelas 7. Nanti kalau ada PR dari sekolah atau dari guru yang kalian nggak bisa pecahkan sendiri, boleh kita diskusikan di grup sana. Kalau ada teman-teman yang bisa menjawab, bagus, Alhamdulillah. Tapi kalau mereka semua sedang sibuk mengerjakan tugas masing-masing, nanti Kak Sari yang bantu ya. Selama Kak Sari punya waktu dan ada ilmunya, insya Allah Kak Sari bantu. Gitu. Oke, yuk lanjut ke soal nomor 11. Seorang penjual nasi mengeluarkan 2.750.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 150.000, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah, nah ini sih gampang, kalian pasti bisa pakai rumus pendapatan tadi. Dalam kondisi rugi ya dia ya. Berarti kita jawab, pendapatan sama dengan pengeluaran. Pengeluaran nama lainnya adalah modal ya, dikurangi rugi. Nah, pengeluarannya berapa? Ini 2.750.000. Kerugiannya berapa? 150.000. Iya. Nah, gitu ya, 150.000. Berarti berapa dong? Pendapatannya hanya 2.600.000. Selesai. Ini yang nomor 11. Terakhir nomor 12. Jika X menyatakan besarnya modal usaha yang dikeluarkan dan Y menyatakan besarnya pemasukan yang didapatkan, tentukan hubungan antara X dan Y pada setiap kondisi berikut menggunakan tanda hubung kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Yang A, jika X titik-titik dibandingkan Y, maka usaha tersebut rugi. Gimana caranya? Ini sudah Kak Sari salin. Kalau modal lebih apa daripada pemasukan tadi rugi. Rugi itu tadi gimana? Kalau modalnya lebih besar daripada pemasukannya ya. Nah, di sini modal itu dilambangkan dengan huruf X. Pemasukan dilambangkan dengan huruf Y. Berarti kalau X lebih besar dari Y, maka dia rugi. Lagi, kalau modal dengan pemasukan harus menjadi untung, berarti gimana? Ya modalnya harus lebih kecil daripada pemasukan. Berarti X kalau lebih kecil daripada Y berarti untung ya. Kemudian modal sama pemasukan supaya impas. Ya modalnya harus sama dengan pemasukan. Berarti X sama dengan Y, kondisinya menjadi impas. Kita salin ya di bukunya. Yang A, kalau rugi itu X lebih besar dari Y, gini. Nah, kalau yang untung, X kurang dari Y. Gini aja. Kalau yang impas, ini X sama dengan Y. Dah selesai, 12 soal sudah berhasil kita bahas. Mudah-mudahan kalian tambah paham, tambah pinter. Kalau didoakan bilang apa? Ayo, amin. Oke ya, terima kasih banyak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.